Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mata kuliah teknik kompilasi akan mempresentasikan mengenai penanganan kesalahan. Next. Nah, untuk anggota kelompoknya sendiri, yang pertama ada Arjuna Mahavira dengan NIM 4611 421033. Lalu selanjutnya ada Malinda Ratna Duwita dengan NIM 4611 421077. Dan yang terakhir ada saya sendiri, yaitu Muhammad Agil Sulak dengan NIM 4611 421080. Kesalahan dalam program. Teknik kompilasi adalah proses mengubah kode sumber menjadi kode mesin atau bahasa yang dapat dijalankan oleh komputer. Saat melakukan proses kompilasi, mungkin saja dapat terjadi kesalahan atau error. Sebuah kompilator akan sering menemui program yang mengandung kesalahan. Oleh karena itu, kompilator harus memiliki strategi yang dapat dilakukan untuk menangani kesalahan-kesalahan tersebut. Next. Jenis-jenis kesalahan program. Yang pertama ada kesalahan leksikal, yaitu kesalahan dalam mengeja keyword. Contoh, then ditulis sebagai THN atau TEN, cout ditulis sebagai CUT atau COUTT. Next. Yang kedua adalah kesalahan sintaks, yaitu kesalahan dalam penulisan sintaks. Misalnya pada operasi aritmetika dengan jumlah parentesis atau kurung yang tidak pas. Contoh, A.2 sama dengan X plus B dalam kurung B kali dalam kurung C plus D, tidak parentesis di akhir. Seharusnya A.2 sama dengan X plus dalam kurung B dikali dalam kurung C plus D. Next. Nah, yang ketiga ada kesalahan semantik. Yang A itu kesalahan dalam penentuan tipe data. Contoh, var siswa itu sama dengan integer, siswa titik 2 sama dengan Januari. Yang B, kesalahan karena belum mendefinisikan variabel. Contoh, B.2 sama dengan B plus 1. Variabel B belum didefinisikan. Lalu yang keempat adalah kesalahan logika, yaitu kesalahan yang terjadi ketika program tidak bekerja sesuai dengan yang diharapkan karena kesalahan dalam logika atau algoritma. Contoh, integer nilai sama dengan 75. If nilai lebih dari sama dengan 60 atau nilai kurang dari 100, print TF Anda lulus ujian, else printf Anda tidak lulus ujian. Jika nilai sama dengan 50, outputnya akan tetap Anda lulus ujian karena kondisi menggunakan operator OR seharusnya menggunakan N agar parameter nilai ujian lebih dari sama dengan 60 dan kurang dari 100 terpenuhi. Next. Nah, selanjutnya adalah kesalahan runtime, yaitu kesalahan yang terjadi saat program sedang berjalan, dan biasanya terjadi ketika ada kesalahan dalam alokasi memori, kesalahan dalam operasi file, atau kesalahan dalam pengelolaan sumber daya. Contoh, integer array sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, integer i sama dengan 10, printf %d, array i. Sebuah array R memiliki 5 elemen, sedangkan program mencoba untuk mencetak elemen ke-10 menggunakan variabel i, sehingga terjadi kesalahan segmentation fault atau access violation yang menandakan program mencoba untuk mengakses memori yang tidak diperbolehkan. Langkah-langkah penanganan kesalahan. Yang pertama itu ada deteksi kesalahan. Deteksi kesalahan adalah proses menemukan dan mengidentifikasi kesalahan pada kode sumber. Ini melibatkan analisis kode sumber dan pengujian untuk menemukan kesalahan dan menentukan jenis kesalahan yang terjadi. Nah, yang kedua itu ada pemberitahuan kesalahan. Setelah kesalahan terdeteksi, pemberitahuan kesalahan harus diberikan kepada pengguna. Pemberitahuan ini harus jelas dan mudah dipahami. Hal ini sangat penting agar pengguna dapat memperbaiki kesalahan tersebut dengan cepat dan tepat. Yang ketiga itu ada penanganan kesalahan proses kompilasi yang berkelanjutan. Penanganan kesalahan harus dilakukan secara berkelanjutan dalam proses kompilasi. Artinya compiler harus dapat menangani kesalahan yang terjadi secara proaktif tanpa membatalkan proses kompilasi secara keseluruhan. Proses kompilasi yang berkelanjutan akan membantu meminimalkan waktu yang dibutuhkan untuk menemukan dan memperbaiki kesalahan pada kode sumber. Baik, selanjutnya akan dipresentasikan oleh Harjuna Mahavira. Waktu dan tempat dipersilakan. Selanjutnya, penanganan kesalahan.
Sebuah kompilator yang menemukan kesalahan akan melakukan pelaporan, yang biasanya meliputi yang pertama, kode kesalahan, yang kedua, pesan kesalahan dalam bahasa manual, yang ketiga, nama dan atribut identifier, yang keempat, tipe-tipe yang terkait dengan type checking. Misalnya, contoh error 162 jumlah titik 2 unknown identifier. Artinya, kode kesalahannya 162, pesan kesalahannya unknown identifier, nama identifiernya jumlah. Reaksi kompilator. Reaksi-reaksi yang tidak dapat diterima atau tidak dapat melaporkan error. Yang pertama, kompilator crash atau berhenti atau hang. Yang kedua, looping. Kompilator masih berjalan tetapi tidak pernah berhenti karena looping yang tidak terhingga. Yang ketiga, menghasilkan program objek yang salah. Kompilator melanjutkan proses sampai selesai, tetapi program objek yang dihasilkan salah ketika dieksekusi. Reaksi kompilator yang benar, tetapi kurang dapat diterima dan kurang bermanfaat. Yang pertama, kompilator menemukan kesalahan, melaporkannya, lalu berhenti atau halt. Yang kedua, kompilator hanya mampu mendeteksi dan melaporkan kesalahan satu kali kompilasi. Yang ketiga, program akan membuang waktu untuk melakukan perulangan kompilasi setiap kali terdapat error. Reaksi-reaksi yang dapat diterima. Yang pertama, reaksi yang sudah dapat dilakukan yaitu kompilator melaporkan error, selanjutnya melakukan recovery dan repair. Yang kedua, reaksi yang belum dapat dilakukan yaitu kompilator mengoreksi kesalahan lalu menghasilkan program objek sesuai dengan yang diinginkan pemrogram. Error recovery bertujuan untuk mengembalikan parser ke kondisi stabil agar dapat melanjutkan proses parsing ke posisi selanjutnya. Strategi error recovery. Yang pertama, mekanisme ADHOC. Yang kedua, syntax directed recovery. Yang ketiga, secondary error recovery. Yang keempat, context sensitive recovery. Mekanisme ADHOC. Recovery yang dilakukan tergantung dari pembuat kompilator itu sendiri. Tidak terikat pada suatu aturan tertentu, disebut juga dengan istilah Special Purpose Error Recovery. Yang kedua, Syntax Directed Recovery. Melakukan recovery berdasarkan sintaks, misalnya begin A titik 2 sama dengan A plus 1, B titik 2 sama dengan B plus 1, C titik 2 sama dengan C plus 1, N. Kompilator akan mengenali sebagai dalam notasi BNF. Begin statement, tanda tanya, statement semikolon, statement N. Tanda tanya akan diperlakukan sebagai semikolon. Secondary error recovery berguna untuk melokalisir error. Caranya, yang pertama, panic mode. Panic mode maju terus dan mengabaikan teks sampai bertemu delimiter, misal semikolon. Contohnya, if A sama dengan 1, kondisi titik 2 sama dengan true. Pada contoh di atas, kesalahan tidak ada instruksi then. Kompilator akan terus maju sampai bertemu dengan titik koma. Yang kedua, unit deletion. Menghapus keseluruhan suatu unit sintaktik, misalnya block, exp, statement, dan sebagainya. Efeknya mirip dengan panic mode.
Tetapi unit deletion memelihara kebenaran sintaks dari source program dan mempermudah untuk melakukan error repairing lebih lanjut. Yang keempat, context sensitive recovery. Berkaitan dengan semantik, misal, bila terdapat variabel yang belum dideklarasikan, maka diasumsikan tipe berdasarkan kemunculannya. Contohnya, B titik 2 sama dengan nama. B belum dideklarasikan, maka B diasumsikan sebagai string. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Malinda. Waktu dan tempat dipersilakan. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu error repair. Error repair ini bertujuan untuk memodifikasi source program dari kesalahan dan membuatnya valid. Ada 4 mekanisme error repair. Yang pertama yaitu mekanisme ad hoc, syntax generated repair, context sensitive recovery, yang terakhir itu spelling repair. Yang pertama yaitu mekanisme ad hoc. Mekanisme ini untuk dilakukan untuk tergantung dari pembuat kompilator itu sendiri. Yang kedua yaitu syntax directed repair, yaitu menyisipkan simbol terminal yang dianggap hilang atau membuang terminal penyebab kesalahan. Contohnya adalah while A kurang dari 1, I titik 2 sama dengan I plus 1. Contoh lainnya yaitu prosedur increment. Begin X titik 2 sama dengan X plus 1, yaitu ada N dan N. Lalu yang ketiga yaitu context sensitive repair. Perbaikan ini dilakukan pada kesalahan. Yang pertama adalah tipe identifier. Diatasi dengan membangkitkan identifier dummy. Misalnya var A, yaitu string, begin A, titik 2 sama dengan 0, lalu N. Kompilator akan memperbaiki kesalahan dengan membangkitkan identifier baru, misalnya B yang bertipe integer. Lalu ada tipe konstanta. Dapat diatasi dengan membangkitkan konstanta baru dengan tipe yang tepat. Lalu untuk error repair yang terakhir, yaitu spelling repair. Bertujuan untuk memperbaiki kesalahan pengetikan pada identifier. Misal, while A sama dengan 1, do. Identifier yang salah tersebut akan diperbaiki menjadi while. Lalu untuk selanjutnya adalah bentuk presentasi dari progres project kelompok kami. Ya, yang sebelum dalam pertemuan terakhir dan pertemuan yang sebelumnya yaitu kelompok kami memisahkan antara lexer dan parsernya. Tapi untuk kali ini kami akan menggabungkan dari lexer, parser, lalu ada file untuk mengatasi errornya, lalu juga interpreternya. Jadi di file basic ini sudah ada untuk errornya, untuk handle-nya, misalnya karakternya ada yang salah. Ini karakter ora oleh. Lalu ada invalid sintaks ora sah, lalu ada runtime error. Lalu selanjutnya ada token-tokennya dan keywords-nya yang telah menggunakan bahasa Jawa Ngoko. Lalu ini ada untuk lexer-nya di sini dan parser-nya yaitu ini interpreternya untuk kelas interpreternya. Untuk kelasnya nah, ini untuk kelas parsernya. Jadi di satu file ada kelas untuk lexer, parser, untuk errornya dan juga untuk interpreternya. Lalu di file cell ini kami akan menjalankan file basicnya, yaitu import basic ini. Jadi kan kita jalankan. Ini JWS itu JavaScript dari bahasa pemrogram yang kami buat.
Yang pertama, di file ini tuh kami bisa melakukan untuk operasi matematika, misalnya 4 tambah 5 sama dengan 9, atau saya 3 kali 4 sama dengan 12. Lalu selanjutnya di file project kami ini bisa juga untuk deklarasi variabel, misalnya var A sama dengan 5. Var-nya ini untuk sebagai keyword untuk mendeklarasikan variabelnya. Lalu var B sama dengan 3. Lalu misalnya akan menambahkan variabel A tambah B, yaitu 5 ditambah 3 sama dengan 8. Di sini kami sudah bisa untuk project kami. Lalu untuk misalnya ada error, misalnya di bahasa pemrograman yang kami buat ini untuk if-nya itu menggunakan yen, tapi yen-nya itu menggunakan huruf kapital. Jadi misalnya kita salah nulis yen-nya, yen A sama dengan 5. Nah, di sini kami ada peringatan sintaks orasa, yaitu token ora iso katon sebanjurnya token sadurunge. Di sini juga harus diperlihatkan apa yang belum sah. Kalau misalnya ada error variabelnya belum dideklarasikan, misalnya yen C sama dengan 5. Jadi di sini di banjurnya itu sintaksnya ora sah. Jadi belum selesai dalam nulis sintaksnya. Jadi sepertinya sekian untuk presentasi dari kelompok kami tentang materi penanganan kesalahan dan juga progres dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.